Oke, sepertinya udah siap semua ya. Baik, izin saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kakak-kakak Pasil 10, yang saya senangi, teman-teman dari anggota Pasil 10, dan saya banggakan audiens-audiens semua yang terima kasih sudah dapat berhadir pada kegiatan mini POA pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan mini POA dengan tema resistensi antibiotik guna demi melancarkan kegiatan LKMM untuk para anggota Fasil 10. Perkenalkan, saya Denny Rizky Auliasi Lalahi sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara seminar pada hari ini. Saya akan membacakan susunan acara kita. Untuk yang pertama ada pembukaan dari moderator, lalu yang kedua ada pemaparan materi oleh teman-teman narasumber sekalian, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang kelima dan selanjutnya terakhir ada penutupan. Oke, sebelum kita masuk ke pemaparan materi oleh narasumber, kita akan melakukan sesi dokumentasi dulu, teman-teman. Untuk panitia dokumentasi boleh ambil alih. Iya boleh, udah ready kok, langsung aja gayanya Denny. Boleh. Oke, boleh langsung aja, Tata, diambil dokumentasinya. Untuk semuanya dan audiens-audiens boleh on cam ya guys, karena mau didokumentasi dulu. Jadi, sepertinya masih ada beberapa yang belum on cam ya guys. Boleh di on dulu kameranya sebentar, kita masuk sedikit sesi dokumentasi. Kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman. Bagi yang tidak bisa memakai video backgroundnya nggak apa-apa kok guys. On cam sebentar, mau masuk ke dokumentasi dulu guys. Oke, oke baik Kak Salsa. Boleh Tata masuk kita dokumentasi aja dulu. Oke, yang pertama gaya formal dulu ya teman-teman. Untuk slide satu, satu, dua, tiga. Oke, untuk slide dua ya sekarang. Untuk slide dua, satu, dua, tiga. Udah deh nih, boleh lanjut ke gaya LKMM. Guys, jadi gaya LKMM kayak gini ya. Kayak, bentar gak sih? Ya, bener ya? Udah betul tuh Tata. Teman-teman ada yang nggak bisa gak? Jadi dua tangan, apa nih namanya? Jari kelingking sama manisnya digabungin. Terus dua jarinya yang tengah sama telunjuk dikeluarin gitu, direnggangin kayak gini. Udah aman ya guys? Boleh ya aku foto sekarang. Satu, dua, tiga. Oke, slide dua. Satu, dua, tiga. Oke, oke Denny, udah selesai. Thank you. Oke, terima kasih kepada saudara saudari Sultanka.
Selanjutnya, marilah kita lanjut ke pemberian materi dari narasumber-narasumber sekalian kepada teman-teman yang bertugas. Saya beri kesempatan. Suaranya hilang ya. Boleh teman-teman yang bertanggung jawab langsung mulai aja. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan memaparkan mengenai pengertian resistensi antibiotik. Menurut jurnal yang saya baca, antibiotik telah terbukti bermanfaat bagi kehidupan manusia sejak mulai awal ditemukannya hingga saat ini. Namun penggunaannya yang terus-menerus meningkat dan tidak rasional dapat menimbulkan beberapa masalah. Masalah utama dalam penggunaan antibiotik adalah kejadian resistensi antibiotik ini sendiri. Nah, apa sih resistensi antibiotik? Jadi resistensi antibiotik merupakan kemampuan mikroorganisme untuk menghambat aksi dari agen antimikroba dan fenomena ini terjadi ketika antibiotik kehilangan efisiensinya untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Dengan kata lain, bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang seharusnya dapat membunuh mereka tetapi menjadi lebih sulit atau bahkan tidak bisa diobati. Meningkatnya penggunaan antibiotik di berbagai sektor kesehatan dan pertanian menyebabkan munculnya resistensi antibiotik di seluruh dunia. Penggunaannya yang tidak rasional dapat menimbulkan beberapa masalah. Kejadian ini menyebabkan terapi antibiotik tidak lagi efisien dan meningkatkan biaya terapi. Resistensi antibiotik dapat muncul dari mutasi di dalam genom bakteri yang sudah ada sebelumnya. Resistensi ini terjadi pada beberapa jenis mikroorganisme dengan prevalensi tinggi yang mengancam kesehatan manusia. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Bisa dilanjutkan materinya? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab resistensi antibiotik. Penyebab resistensi ini ada dua. Yang pertama alami, yang kedua eksternal atau oleh manusia. Yang pertama adalah mutasi genetik. Mutasi genetik adalah terjadi ketika bakteria bisa mengalami perubahan genetik secara alami. Mutasi ini membuat struktur target di dalam sel berubah, sehingga antibiotik tidak lagi bisa menempel atau bekerja secara aktif. Akibatnya, bakteri yang bermutasi menjadi tahan terhadap obat. Yang kedua adalah transfer materi genetik, yaitu bakteri dapat saling bertukar gen. Resistensi proses ini bisa terjadi melalui tiga cara utama. Yang pertama, konjugasi, yaitu pertukaran plasmid antara bakteri. Transformasi, yaitu penyerapan DNA dari lingkungan sekitar. Dan transduksi, yaitu perpindahan gen melalui perantara virus bakteriofag. Mekanisme ini membuat gen resistensi bisa menyebar dengan cepat antar spesies bakteri. Dan yang ketiga adalah tekanan seleksi. Setiap kali antibiotik digunakan, sebagian besar bakteri akan mati, tapi bakteri yang memiliki gen resistensi akan bertahan hidup. Bakteri-bakteri inilah yang kemudian berkembang biak dan mendominasi populasi, sehingga resistensi makin meluas. Yang kedua, secara eksternal atau secara manusiawi. Yang pertama adalah diagnosis yang tidak akurat. Antibiotik sering diberikan tanpa pemeriksaan yang tepat, misalnya pada penyakit yang disebabkan oleh virus karena bukan infeksi bakteri. Obat ini jadi tidak berguna dan malah mempercepat munculnya resistensi. Yang kedua, pemberian resep yang tidak tepat. Kadang dokter atau tenaga kesehatan meresepkan antibiotik dengan dosis atau durasi atau jenis yang tidak sesuai. Penggunaan yang tidak tepat ini membuat sebagian bakteri tetap hidup dan menjadi lebih kuat. Yang ketiga, penggunaan tanpa resep dokter. Banyak orang membeli antibiotik sendiri di apotek atau menggunakan sisa obat lama. Dan tanpa pengawasan medis, dosisnya bisa tidak tepat atau tidak tuntas, yang akhirnya melatih bakteri untuk bertahan. Kemudian lanjutannya, penggunaan yang tidak tuntas atau berlebihan. Misalnya kalau antibiotik dihentikan sebelum waktunya, bakteri yang belum sepenuhnya mati bisa bertahan dan menjadi resisten. Sebaliknya, kalau antibiotik digunakan terlalu sering atau berlebihan, bakteri juga akan semakin beradaptasi. Yang keenam adalah penggunaan antibiotik dalam pertanian dan peternakan. Antibiotik sering juga digunakan untuk mempercepat pertumbuhan hewan ternak, bukan untuk mengobati penyakit. Kemudian sisa bakteri resisten dari hewan bisa berpindah ke manusia melalui makanan atau lingkungan. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, lanjut materinya guys.
Baik, saya akan melanjutkan dampak resistensi antibiotik. Yang pertama, meningkatnya resistensi bakteri terhadap antibiotik. Jika antibiotik tidak diminum secara benar seperti tidak habis atau dosis tidak sesuai, bakteri bisa bertahan hidup dan menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Akibatnya, antibiotik tidak lagi efektif untuk membunuh bakteri di kemudian hari. Yang kedua, infeksi semakin sulit diobati. Karena bakteri menjadi kebal, infeksi yang ditimbulkan bisa lebih serius dan membutuhkan pengobatan yang lebih kuat atau kombinasi beberapa jenis antibiotik. Yang ketiga, komplikasi dan risiko kematian meningkat. Mengapa? Karena resistensi antibiotik dapat menyebabkan perpanjangan masa sakit, lama rawat inap di rumah sakit, serta meningkatnya risiko kematian akibat infeksi yang tidak teratasi. Yang keempat, biaya pengobatan meningkat. Penggunaan antibiotik yang tidak efektif menyebabkan perlunya terapi tambahan atau antibiotik yang lebih mahal. Yang kelima, berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Bakteri yang sudah kebal terhadap antibiotik tertentu dapat menyebar ke orang lain sehingga memperburuk situasi kesehatan masyarakat dan mengurangi efektivitas antibiotik secara umum. Baiklah, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana sih pencegahan diri kita terhadap menghadapi resistensi obat ini. Yang pertama, menggunakan obat hanya sesuai resep dokter. Sebagai masyarakat awam, kita harus mengetahui bahwa antibiotik bukan obat yang bisa kita gunakan secara bebas. Penggunaan antibiotik ini harus disesuaikan berdasarkan hasil diagnosis dokter, karena hanya dokter yang dapat menentukan apakah infeksi tersebut disebabkan oleh bakteri atau virus. Membeli antibiotik tanpa resep atau menggunakan obat sisa dapat meningkatkan risiko resistensi bakteri, di mana kondisi ini bakteri menjadi kebal terhadap obat yang kita gunakan dan sebelumnya telah efektif. Yang kedua, selesaikan pengobatan sampai habis. Nah, karena kita sudah diberi resep oleh dokter, kita harus menyelesaikan obat tersebut hingga habis, karena apabila tidak kita selesaikan hingga habis, ini sangat berisiko terhadap sebagian bakteri karena belum sepenuhnya mati. Jika pengobatan dihentikan sebelum waktunya, bakteri yang tersisa bisa bertahan dan menjadi lebih kebal. Yang ketiga, jangan berbagi atau menggunakan sisa obat orang lain. Kita dilarang untuk memberikan sisa obat kita atau menggunakan sisa obat orang lain karena dosis yang antibiotik yang diberikan telah disesuaikan terhadap kondisi pasien, sehingga bisa berakibat fatal baik karena dosis tidak sesuai maupun karena jenis antibiotik tidak cocok untuk infeksi yang dialami. Yang keempat, kita bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS. Nah, pola hidup bersih dan sehat ini bisa kita lakukan dengan tangan dengan bersih, menggunakan sabun, lalu mengonsumsi makanan bergizi, menjaga keberdual. Dan yang terakhir, kita bisa mengonsultasikan ke tenaga kesehatan bila gejala yang kita alami tidak membaik. Jadi pasien harus segera berkonsultasi kembali dengan dokter, jangan pernah menambah, mengganti, atau mencampur obat tanpa arahan medis. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman pemateri semuanya. Mungkin dari beberapa audiens sekalian ada yang ingin masih bertanya-tanya dan ingin meneliti lebih dalam lagi tentang resistensi antibiotik. Jadi, jika ada audiens yang ingin bertanya, bisa bisa langsung raise hand guys, atau bisa langsung di chat kalau misalkan tidak berkenan untuk on mic. Terima kasih. Oke, apakah notulen sudah siap? Semoga sudah siap ya. Oke, harus sudah ada yang bertanya.
Kepada KGS Muammar Riza Pahlevi, boleh diajukan pertanyaannya? Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf juga saya tadi baru masuk ya. Pertanyaan saya ini, mengapa sih penggunaan antibiotik yang tidak tuntas dapat memicu resistensi? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Muammar. Mungkin kita bisa tahan dulu atau mau dijawab dulu, pemateri bagaimana? Mungkin bisa ditahan dulu. Oke. Dikarenakan waktu Zoom tinggal 10 menit lagi, mungkin bisa dipercepat guys, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya kepada Lipin Wati Husman. Selamat pagi, izin bertanya. Infeksi virus sering disertai infeksi bakteri. Bila pemberian antibiotik duluan, apakah boleh? Oke, terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya. Mungkin sudah ada dua, kita in dulu, kita jawab dulu. Baik, kepada pemateri boleh dijawab ya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Agus tadi. Mengapa penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi? Karena ketika penggunaan obat tidak dihentikan sebelum waktunya, tidak semua bakteri penyebab infeksi itu mati. Bakteri yang lebih lemah akan terbunuh lebih dahulu, sedangkan bakteri yang lebih kuat dapat bertahan hidup. Bakteri yang tersisa ini kemudian berkembang biak dan menurunkan sifat tahan kepada keturunannya. Akibat infeksi di kemudian hari menjadi lebih sulit diobati karena antibiotik yang sama tidak lagi efektif melawan bakteri. Baiklah, apakah jawaban dari saya sudah terdengar? Baik, sudah terdengar dengan jelas. Terima kasih ya. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada saudari Khaira. Mungkin ada lagi yang ingin menjawab materi, tolong satu lagi. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Lipiwati Husman, yaitu pertanyaan infeksi virus sering disertai infeksi bakteri. Nah, bila pemberian antibiotik duluan, apakah boleh? Jawabannya, antibiotik tidak boleh langsung diberikan pada infeksi virus karena hanya membunuh bakteri, bukan virus. Pemberian tanpa bukti infeksi bakteri itu bisa menyebabkan resistensi, sehingga antibiotik sebaiknya digunakan hanya jika dokter memastikan ada infeksi bakteri sekunder. Apa bisa menjawab pertanyaannya? Kepada audiens Lipiwati Husman, apakah sudah jelas? Mungkin bisa dibalas di kolom Cukup, chat. terima kasih. Terima kasih, Ibu. Baik, mungkin sudah cukup ya guys, mini PO kita hari ini. Soalnya waktunya tinggal 5 menit lagi dan sepertinya juga sudah tidak ada audiens yang ingin bertanya lagi. Baik. Oke, sepertinya sudah siap notulennya ya. Baiklah, kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman narasumber sekalian, kakak-kakak Fasil, dan seluruh audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan sudah bertanya. Semoga kegiatan hari ini memberikan ilmu dan inspirasi baru bagi kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada kegiatan berikutnya. Terima kasih.